selamat datang di Bibir Lo, Bincang-bincang Radar Solo. Pada kesempatan kali ini, aku sama Naila mau bawain sebuah cerita yang cukup mengerikan ya, Nay. Dan cerita ini kita ambil dari artikel Radar Solo. Nah, cerita ini itu tentang legenda manusia kadal reptil. Cerita ini kenapa bisa sengeri ini? Karena di kota itu yang biasanya itu damai, tenang, tiba-tiba itu jadi gempar cuman karena ada laporan makhluk anomali, makhluk aneh. Itu kayak manusia tapi kayak reptil gitu. Jadi beritanya itu gempar. Sebenarnya sih ini kayak fiktif ya, Nay. Iya. Kayak percaya nggak percaya sih ada atau enggak. Kejadiannya itu diawali dari adanya laporan sebuah keluarga W itu ngelaporin kalau mobilnya rusak parah. Dan padahal mobilnya itu cuma diparkirin tapi di parkiran terbuka sih. Tapi parahnya itu aneh gitu ya, Nay. Nah, kenapa Salwa bilang rusaknya ini aneh? Ya kayak aneh banget guys. Rusaknya ini tuh bukan kayak mau dimaling ataupun dirusakin sama orang-orang iseng. Terusnya tuh kayak nih. Jadi molding chrome mobilnya itu tuh kayak tercabik gitu dari vendornya, bukan lepas loh, tapi tercabik. Terus bagian dinding mobilnya juga itu kayak ada bekas cakaran dan juga penyok. Kap mesin mobil ini tuh sampai hancur juga, antenanya bahkan tuh sampai bengkok. Nah kan ini jelas bukan aksi vandalisme biasa ya. Betul, kayak ada kekuatan besar gitu Iya, ya. ini tuh bukan kekuatan manusia kayak gitu. Hal ini nih yang buka pintu ke sesuatu yang misterius dan aneh. Nah, setelah 2 hari ada laporan itu, ada bapak-bapak sama anaknya cowok. Bapaknya itu namanya Tommy Davis sama Christopher Davis. Itu datang ke kantornya sheriff buat ngelaporin kalau kayaknya nih anak saya si Christopher itu punya kejadian yang ada sangkut pautnya sama kerusakan mobil keluarga Wei tadi. Jadi ceritanya si Christopher itu pulang kerja itu jam 2:30 dini hari. Itu dia sendirian malam-malam dan jalannya sepi, terus lewat hutan rawa itu. Tiba-tiba di tengah jalan mobilnya tuh macet mogok. Ternyata bannya kempes. Ya udah di cerita horor-horor gitu ya. Bener banget kayak kondisinya. Nah, terus dia turun, ganti tuh ban mobilnya. Waktu dia ganti ban mobil, tiba-tiba tuh lihat ada makhluknya tinggi besar. Sekitar berapa meter nih? Tinggi 2 meter. Sekitar 2 meter. Perawakannya tuh kayak manusia, tapi kayak reptil gitu. Anomali gitulah. Nah, adanya statement dari Christopher ini nih yang jadi kunci utama. Di mana laporan kerusakan mobil keluarga W aja itu udah aneh ya kan. Lebih aneh lagi pas kita dengar kesaksian dari Christopher ini yang katanya dia ketemu sama makhluk mengerikan itu yang hampir nyerang dia. Dari yang dideskripsiin Chris ini, makhluk itu tuh tingginya 2 meter, matanya merah menyala, ada sisi hijaunya. Yang anehnya lagi makhluk ini tuh berpakaian kayak manusia pada umumnya kayak gitu. Tapi dia tuh punya tiga cakar gitu, 3 jari, 3 cakar kayak kadal kan. Nah ini nih yang mulai dihubung-hubungin sama orang-orang. Kalau emang keluarga mobil W ini dirusakin sama makhluk anomali ini ya kayak ngeri banget gak sih? Kok bisa ada makhluk kayak gitu? Nah jadi hal detail kayak gitu, kayak logam yang penyok, yang ada bekas cakarannya itu kayak seolah-olah yang jadinya gak penting jadi penting banget karena statementnya si Christopher itu tadi. Bener banget. Detail fisik kayak logam yang dicabik itu jadi menguatkan statement si Christopher ini sendiri. Nah coba deh kamu bayangin, kalau misalkan nih ada kesaksian Christopher nih, dia lihat makhluk kayak gini, tapi gak ada kerusakan mobil keluarga Wei, pasti cerita Christopher ini dianggap kayak ini cerita-cerita bohongan nih, cerita-cerita mistis nih, fiktif kayak gitu kan. Tapi coba dibalik lagi, kalau misalnya
kerusakan mobil Way ini nggak dibarengin sama cerita dari Christopher, pasti orang-orang tuh mikirnya pasti kayak, wah ini mah cuma dirusakin orang nih, kayak gitu kan. Jadi antara dua cerita itu saling menguatkan kayak gitu, dan kombinasinya tuh jadi boom, meledak, viral kemana-mana. Hal kayak gitu itu kayak ibaratnya puzzle. Jadi ada dua kejadian kayak ibaratnya itu kayak puzzle, dua bagian yang gambarnya tuh sama-sama abstrak nih, gambar apa belum ketahuan. Tapi setelah disatuin itu jadi jelas dan serem sih. Damn. Kalau lihat dari gambaran besarnya, kesaksian ini tuh yang ngubah fenomena lokal jadi mendunia kan. Betul. Banyak media yang ngeliput tentang berita ini. Nah, lahirlah legenda manusia kadal dari rawa Escape Orange itu. Tentu kan ini memunculkan pertanyaan penting ya. Jadi yang dilihat Christopher tuh sebenarnya apa? Apakah ini spesies baru atau spesies yang bahkan belum teridentifikasi? Atau mungkin Christopher nih salah lihat, sebenarnya dia ngelihat hewan-hewan besar lainnya aja beruang. Bayangan bisa atau aja bahkan mungkin aja ini tuh cuma karena cerita-cerita itu tuh timbul dari rasa takut orang-orang yang dibesar-besarkan sama media-media yang meliputnya. Jadi kalau ditanya sebenarnya benar nggak berita ini tertulis di Radar Solo sih, ini belum akhir cerita ya, belum ending. Tahu. Dan bahkan sampai sekarang pun ini tuh masih simpang siur antara kebenarannya. Iya betul banget. Dan buat teman-teman yang dari tadi dengerin cerita kita, setuju nggak sih kalau dari cerita ini itu kita bisa ambil bahwa bukti fisik sama narasi atau statement seseorang itu ada kaitannya yang sangat-sangat kuat yang bisa ngejadiin sebuah urban legend, yang bahkan urban legendnya itu dipercaya sampai berpuluh-puluh tahun gitu. Kayak si keluarga Way tadi kan ibaratnya ngasih sebuah teka-teki. Nah si Christopher itu datang memecahkan teka-teki itu, ngasih sosok siapa sih yang ada di teka-teki keluarganya Way tadi. Jadi kayak kejadian A sama kejadian B itu nyatu dan jadilah urban legend. Yang menarik dari cerita ini adalah cerita ini tuh letaknya ada di antara fakta dan fiksi. Kita tuh jadi terbawa imajinasi sama hal-hal yang kita takuti yang mungkin aja di luar sana tuh mengintai kita. Kalau ditanya kenapa sih kita kok tertarik banget tentang cerita-cerita manusia aneh kadal ini, ya karena perwujudan manusia kadal ini tuh ada di sisi liar kita, ada di pemikiran liar kita. Di tengah dunia modern yang udah serba jelas ini, tiba-tiba ada fenomena ini, justru inilah mereka itu jadi simbol dari hal-hal yang nggak bisa dijelasin secara logika. Bener banget. Buat penutup aja nih, mau percaya atau enggak percaya atas cerita ini terserah kalian, itu hak kalian. Tapi pembelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini itu adalah jadi kita tuh ingat, oh ternyata masih ada urban legend, masih ada hal-hal mistis yang bahkan di luar dunia sana bisa jadi ada di sekitar kita juga gitu. Kita tapi nggak tahu kan. Jadi kita menghargai aja lah urban legend yang udah ada di belahan dunia manapun. Nah, coba bayangin aja kalian malam-malam sendiri di tengah hutan, banyak kempes gitu. Ketemu sama makhluk tiba-tiba nongol itu muka. Pingsan aku kalau yang jadi Christopher itu aku. Nah, jadi begitulah urban legend dari manusia kadal yang ada di rawa Escape Orange Amerika. Buat kalian, kira-kira kalian percaya nggak sih sama cerita ini? Tulis di kolom komentar di bawah ya. Segitu aja dari kami, terima kasih, sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Bye-bye.